Literasi keuangan untuk Gen Z dipresentasikan oleh Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan literasi keuangan? Umumnya, pembahasan mengenai literasi keuangan berputar pada pertanyaan bagaimana menjadi stabil secara keuangan dan mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana seseorang kemudian mengelola keuangan tersebut secara bertanggung jawab dan rasional. Pembelajaran mengenai literasi keuangan ini khususnya sangat penting bagi generasi muda seperti Gen Z, karena generasi ini adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pelaku roda perekonomian negara. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan pembekalan sejak dini kepada generasi Z untuk mengenal literasi keuangan, seperti melengkapi diri dengan bagaimana cara menabung dan berinvestasi sebagai modal dalam membangun hari esok yang lebih baik. Namun sayangnya, kebanyakan anak muda berpikir bahwa investasi itu membutuhkan dana yang besar, mahal, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Padahal sebenarnya, saving atau menabung dan investasi adalah salah satu proteksi atau perlindungan keuangan yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan dapat dimulai dari dana yang relatif kecil. Untuk memulai menabung maupun investasi, bahkan bisa lebih murah dari segelas kopi yang bisa kita beli di kafe. Kita memahami literasi keuangan sebagai seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan yang efektif dengan semua sumber daya keuangan yang mereka miliki. Lantas mengapa literasi keuangan itu penting untuk dipelajari? Karena literasi keuangan membantu dalam memberikan pemahaman tentang mengelola keuangan dan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan harta yang kita miliki. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan mengenai literasi keuangan juga penting untuk seseorang dalam membuat keputusan sehari-hari, misalkan keputusan untuk menabung, investasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Orang yang telah memiliki literasi keuangan yang tinggi akan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang yang memiliki literasi keuangan yang rendah, karena orang dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi akan memiliki kendali atas kondisi keuangannya, sehingga orang tersebut akan tahu apa yang harus ia lakukan dengan uang yang ia miliki. Kemampuan untuk mengendalikan uang ini juga tidak hanya berperan penting bagi kelangsungan seorang individu, namun juga keberlangsungan sistem perekonomian suatu negara. Dalam literasi keuangan, ada 3 tingkatan yang bisa kita pahami. Pertama adalah not literate, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan, serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Dalam kelompok kedua, ada kelompok less literate, yaitu orang-orang yang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk, dan jasa keuangan, namun tidak memiliki keterampilan untuk menggunakan produk-produk tersebut. Sementara itu, kelompok well literate adalah kelompok orang yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan yang ditawarkan, termasuk fiturnya, manfaat dan risiko, hingga hak dan kewajibannya, serta mampu dan terampil dalam menggunakan produk jasa keuangan tersebut. Untuk mengukur kemampuan literasi keuangan seseorang, ada beberapa poin yang bisa kita gunakan, yaitu seberapa mahir seseorang menyusun atau merencanakan anggaran penghasilan yang akan diterima, serta kemudian bagaimana orang tersebut menyusun atau merencanakan anggaran biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Kemudian, tingkat literasi keuangan orang tersebut juga dapat dinilai dari seberapa patuh orang tersebut terhadap rencana anggaran pengeluaran yang telah dibuat sebelumnya. Pemahaman seseorang terhadap keuangan juga dapat dinilai dari seberapa mengerti orang tersebut tentang nilai dan nominal uang, serta pemahaman terkait inflasi. Pembahasan mengenai literasi keuangan tentunya tidak dapat dipisahkan dari uang itu sendiri. Uang adalah sesuatu yang kita gunakan untuk membeli suatu barang maupun jasa. Lalu mengapa kita memiliki masalah terkait keuangan? Masalah keuangan umumnya muncul ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan. Hal ini kemudian menjadi akar dari semua masalah lain, misalkan masalah rumah tangga, masalah dalam keluarga, masalah dengan sosialisasi dengan teman sebaya, dan lain sebagainya. Masalah keuangan juga bisa terjadi kepada orang-orang yang memiliki keuangan
atau penghasilan, namun tidak mengetahui atau tidak memiliki keterampilan untuk menabung, berinvestasi, dan mendayagunakan uang yang ia miliki. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk terbebas dari masalah keuangan tersebut? Kita bisa mulai dengan memberdayakan diri kita sendiri secara finansial. Pemberdayaan keuangan ini melibatkan pembekalan individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk mengelola keuangan secara efektif. Ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk memberdayakan diri kita secara finansial atau keuangan. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi mana yang masuk kebutuhan dan mana yang masuk keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita miliki, seperti kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan, papan, dan juga pendidikan. Sementara itu, keinginan adalah sesuatu yang ingin kita miliki, umumnya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan keinginan, seseorang kemudian harus bebas dari rasa keinginan tersebut dengan cara merasionalisasikan pengeluarannya, karena uang bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga uang yang kita kumpulkan harus digunakan untuk terus menciptakan kekayaan. Poin penting ketiga adalah dapatkan pinjaman hanya jika diperlukan, karena tanggung jawab terhadap pinjaman sangatlah besar. Oleh karena itu, dapatkan pinjaman jika Anda mau memulai atau memperluas bisnis, memperoleh aset tambahan, dan diversifikasi investasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah tingkatkan kesejahteraan fisik dan spiritual Anda, karena kesehatan dan kekayaan adalah hal yang paling penting setelah Anda mengumpulkan banyak uang dan menabung serta berinvestasi. Kita membutuhkan uang untuk hidup dan untuk terus berkembang. Misalnya untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau untuk memperluas bisnis yang ada serta membangun jaringan yang lebih luas. Namun lebih dari itu, kita membutuhkan uang untuk membantu orang lain, misalnya dalam kegiatan sedekah, donasi, maupun kegiatan amal lainnya. Oleh karena itu, kehadiran uang juga sangat diperlukan untuk membangun kehidupan yang harmonis dengan orang lain. Setelah mempelajari pentingnya nilai uang dan bagaimana memberdayakan diri dengan literasi keuangan, pertanyaan selanjutnya yang akan kita jawab adalah bagaimana cara meningkatkan kekayaan kita. Pertama adalah dengan bekerja keras, namun tentunya dengan selalu menjaga kesehatan. Yang kedua adalah menghabiskan lebih sedikit, yakni dengan membeli hanya barang-barang yang diperlukan dan sangat dibutuhkan, dan mengurangi pengeluaran untuk barang-barang sekunder dan tersier. Ketiga, memulai program tabungan pribadi dan disiplin mengatur pengeluaran yang dilakukan. Keempat, melakukan pinjaman hanya untuk memulai atau memperluas bisnis dan untuk menciptakan kekayaan. Bagi generasi muda, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan uang digital. Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang mewakili nilai yang tersimpan dan dapat digunakan untuk transaksi online. Uang digital seringkali dikaitkan dengan rekening bank atau kartu kredit yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima uang dengan mudah. Namun dengan kecanggihan teknologi saat ini, bahkan tidak perlu memiliki rekening atau kartu kredit untuk membuka akun dompet digital atau e-wallet. Uang digital sangat populer akhir-akhir ini karena karakteristiknya yang menonjolkan kenyamanan. Para pengguna dapat dengan mudah melakukan transfer dan menggunakan uang digital untuk pembelian online. Selain itu, uang digital juga menekankan kecepatan karena transaksi dapat diproses dengan cepat dan secara real time. Uang digital juga mengedepankan aspek keamanan karena memanfaatkan teknologi enkripsi dan blockchain untuk meningkatkan keamanan. Selain itu, uang digital juga memiliki jangkauan global karena dapat digunakan lintas batas negara dan memfasilitasi transaksi internasional. Keberadaan uang digital erat kaitannya dengan pembayaran seluler atau mobile payments. Mobile payments adalah kegiatan menggunakan aplikasi seluler atau dompet digital untuk melakukan pembayaran, seperti misalkan melakukan scan terhadap kode QR. Akhir kata, penting bagi generasi muda untuk memahami pentingnya uang, strategi mencari, serta melindungi keuangan melalui pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari literasi keuangan.
karena uang berperan penting bagi kehidupan saat ini maupun kehidupan di masa depan. Sebelum memulai fokus group discussion di sesi kedua ini, akan ada beberapa materi dan pertanyaan yang akan kita jawab terlebih dahulu. Pertama, siapakah yang sudah melakukan pengelolaan keuangan? Banyak siswa yang berprasangka bahwa pengelolaan keuangan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki penghasilan tetap atau orang kaya. Tapi sebenarnya siswa, mahasiswa, dan orang-orang yang tidak memiliki banyak uang pun wajib melakukan pengelolaan keuangan seberapapun uang yang mereka miliki. Misalkan uang yang kita dapatkan dari orang tua untuk uang saku kita. Pengelolaan uang ini kemudian menjadi penting karena uang memiliki paradoks, yaitu pertama, uang dapat menciptakan kebahagiaan atau keceriaan, yakni ketika kita memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Namun di sisi lain, kehadiran uang juga bisa menimbulkan konflik atau perseteruan. Misalkan, sengketa terhadap warisan, ketidakpunyaan uang juga berakibat terhadap timbulnya masalah-masalah lain seperti tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Secara umum, pengelolaan keuangan bermanfaat untuk memantau, mengontrol pemasukan dan pengeluaran agar penggunaan keuangan sesuai dan bermanfaat untuk jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, pengelolaan keuangan juga meningkatkan efektivitas arus keuangan baik dalam perolehan dana maupun dalam pengeluarannya. Secara khusus, pengelolaan keuangan ini berarti memiliki keterampilan untuk mengatur keuangan yang merupakan kebutuhan atau prioritas dan keinginan atau secondary needs. Dalam fokus group discussion nantinya, kita akan menjawab pertanyaan bagaimana mengelola keuangan yang kita miliki, serta bagaimana proporsi pengeluaran keuangan dibanding pemasukan yang kita dapatkan. Untuk mengelola keuangan, perlu untuk memahami diri sendiri, yaitu memiliki kesadaran seberapa banyak uang yang kita dapatkan dan seberapa banyak yang bisa kita keluarkan nantinya. Selain itu, perlu kehati-hatian, yaitu berhati-hati dalam mengeluarkan keuangan dan mempercayai lembaga yang resmi. Selain itu, seseorang harus bersikap realistis terhadap kebutuhan dan keinginannya, serta bertindak secara logis dan rasional. Nomor 1, berapa pendapatan Anda? Rata-rata pendapatan dari kelompok kami untuk 1 bulan itu adalah 600. Pengeluaran setiap bulan untuk bayar kos makan pondok 300, dan untuk jajan dan kebutuhan lainnya itu 300. Untuk tantangan kita dalam mengelola keuangan adalah sering ada iuran yang mendadak. Terus nomor 4, apa impian Anda untuk investasi ke depan? Nomor 1, impian yang diimpikan oleh Mas Taufik, usaha laundry. Kenapa beliau mengimpikan usaha laundry? Karena rumahnya dekat pondok ya. Jadi nampaknya peluang besar bisa mendirikan usaha laundry. Terus nomor 2, belanja sapi. Nomor 3, buka bengkel. Dan nomor 4 adalah buka ekspedisi ekspor impor ikan antar negara.